Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang dinamika rotasi. Subbab pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang momen gaya atau torsi. Momen gaya. Momen gaya atau torsi adalah suatu besaran yang menyebabkan suatu benda berputar. Contohnya pada pintu. Ketika kita buka pintu, maka pintu tersebut akan berputar. Nah, misal di sini ada sebuah benda, anggaplah bendanya adalah pintu. Kemudian pintu ini misal sumbu putarnya berada di titik O. Kemudian pintu ini kita kasih gaya sebesar F. Jarak F ke titik O yaitu sebesar R. Maka besar torsi yang dialami oleh pintu tersebut adalah tau sama dengan F dikali R. Kemudian ada lagi, misal di sini sumbu putarnya di O juga. Kemudian kita kasih gaya sebesar F, kemudian di sini dia membentuk sudut theta ya. Kemudian jarak F ini terhadap titik O adalah sebesar R, maka besar torsinya adalah F dikali R dikali sin theta. Nah, kenapa kita di sini pakai sin theta? Ingat pada pelajaran vektor, jika ada vektor yang dia miring, maka kita harus meluruskan dulu. Di sini kan ada vektor F ya, dia miring. Maka vektor F ini kita luruskan ke arah sumbu Y. Maka di sini adalah F sin theta. Nah, yang kita pakai di sini adalah yang searah sumbu Y. Maka torsinya F dikali R dikali sin theta. Nah, karena momen gaya atau torsi itu merupakan besaran vektor, maka dia punya namanya arah. Nah, di sini ada aturan untuk arah torsi. Jika searah jarum jam, maka dia bernilai negatif. Jika berlawanan arah jarum jam, maka torsinya dia bernilai positif. Tetapi ini ada juga aturan ya, yang mengatakan jika searah jarum jam adalah positif dan berlawanan arah jarum jam adalah negatif. Maka ini balik lagi ke guru kalian masing-masing ya. Guru kalian pakai aturan yang mana? Tapi kalau saya di sini pakai aturan yang plus itu berarti berlawanan arah jarum jam, yang negatif itu dia searah jarum jam. Oke, kita balik lagi. Yang searah jarum jam itu seperti apa? Kita balik lagi ke gambar ya. Kita lihat gambar yang pertama. Di sini ada gayanya F kan. Kalau gaya F ini kita putar menuju O, maka arahnya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ya, arahnya ini kan berarti searah jarum jam. Kalau dia searah jarum jam, maka torsinya dia bernilai negatif. Maka di depan F ini kalian tambahin aja minus ya. Kemudian sama yang di bawah ya, kalau F ini kita putar menuju porosnya atau menuju titik O, maka arahnya seperti ini. Dia juga searah jarum jam. Kalau searah jarum jam, di sini kita pakai negatif. Nah, di sini makanya ada negatif. Kemudian yang berlawanan arah jarum jam itu seperti apa? Misal di sini. Di sini ada sebuah benda, anggaplah sumbu putarnya di titik A. Kemudian kita kasih gaya sebesar F. Ketika F ini kita putar menuju A, maka arahnya seperti ini. Nah, bisa kita lihat ya, berarti kan dia berlawanan arah jarum jam. Kalau dia berlawanan arah jarum jam, maka besar torsinya taunya adalah dia positif. Berarti positif F dikali R. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita akan mengerjakan dua contoh soal. Contoh soal yang pertama, di sini ada batang AD yang memiliki panjang 6 meter dan massa diabaikan. Batang tersebut diposisikan secara horizontal dan diberikan 3 gaya yang besarnya masing-masing F1 sama dengan 2 Newton, F2 sama dengan 4 Newton, dan F3 sama dengan 5 Newton.
Jika titik C adalah sumbu putar, maka besar resultan momen gaya terhadap sumbu putarnya adalah. Nah, hal pertama yang kita perhatikan di sini adalah letak sumbu putarnya. Nah, di sini letak sumbu putarnya berada di C. Karena di sini gayanya lebih dari satu, maka untuk resultan torsinya sama dengan sigma. Sigma tau sama dengan, kita perhatikan di sini kan ada lebih dari satu gaya ya. Kita cari dulu torsi yang pertama. Ingat ya, dalam torsi itu punya namanya arah. Kita tentuin dulu arah masing-masing torsi. Kita lihat F1. Nah, F1 kan di sini ya, sedangkan porosnya ada di sini atau sumbu putarnya ada di sini. Kita putar menuju porosnya atau sumbu putarnya. Coba kita putar menuju sumbu putarnya. Maka kalau dilihat, ini berlawanan arah jarum jam. Kalau dia berlawanan arah jarum jam, maka torsi yang pertama dia bernilai positif. Maka tau 1 adalah positif. Kita cari lagi torsi yang kedua. Berarti torsi yang kedua itu kan berada di F2. F2 letaknya di sini. Kalau sumbu putarnya berada di C. Kemudian kita putar F2 ini menuju sumbu putar. Ketika kita mutar menuju sumbu putar, maka arahnya kalau kita lihat dia berlawanan arah jarum jam. Kalau dia berlawanan arah jarum jam, maka torsi yang kedua juga bernilai positif. Ini tau 2. Sekarang kita cari lagi tau yang ketiga. Tau yang ketiga berada di F3. F3 di sini, sumbu putarnya ada di sini. Kemudian F3 ini kita putar menuju sumbu putar. Ketika kita putar menuju sumbu putar, maka kita bisa lihat nih, arahnya adalah searah jarum jam. Kalau dia searah jarum jam, maka torsinya bernilai negatif. Maka tau yang ketiga itu minus ya, minus tau 3. Nah, setelah kita udah dapat semua nih ya torsinya ya, maka kita jabarin nih masing-masing dari torsinya. Nah, tau 1 berarti F1 dikali R1 ditambah F2 dikali R2 minus F3 dikali R3. Yang pertama kita udah ketahui ya bahwa F1-nya adalah sebesar 2 Newton. Kemudian kita cari R1. R1 itu berarti jarak F1 ke sumbu putar. Jarak F1 ke sumbu putar itu kan berarti jarak A ke C. Sedangkan jarak A ke B itu adalah 2 meter, kemudian jarak B ke C itu adalah 2 meter, maka jarak dari A ke C itu sebesar 4 meter. Baru kita tambah lagi, F2 itu nilainya berapa? F2 di sini udah diketahui juga ya, besarannya yaitu sebesar 4 Newton. Kemudian R2, berarti R2 itu jarak si F2 ini ke sumbu putarnya, berarti kan B ke C kan? Maka besar jarak dari R2 adalah 2 meter. Baru kita kurang. Nah, di sini F3-nya yaitu sebesar 5 Newton. Kemudian R3. R3 itu berarti jarak F3 ini ke sumbu putarnya. Sumbu putarnya tadi kan C, berarti jarak D ke C. Berarti 2 meter. Sama dengan 4 kali 2, 8. Ditambah 4 kali 2, 8. Dikurang 5 kali 2, 10. Berarti 8 tambah 8, 16. 16 dikurang 10 sama dengan plus 6 Newton meter. Nah, kalau dia bernilai plus berarti menunjukkan bahwa dia itu berlawanan arah jarum jam. Oke, kita lanjut soal yang nomor 2. Nah, di sini ada batang AC yang memiliki panjang 3 meter dan massa diabaikan dengan sumbu putar di A. Pada batang tersebut bekerja 3 gaya seperti pada gambar di bawah ini. Besar resultan momen gaya pada batang tersebut adalah,
Nah, karena di sini itu kan lebih dari satu gaya juga ya, dan ada salah satu gayanya yang miring. Maka besar resultan gayanya sigma. Maka besar resultan gayanya adalah sigma tau sama dengan kita perhatikan di sini ya bahwa sumbu putarnya itu berada di A ini nih. Ini sumbu putar. Nah, sekarang kita cari torsi yang pertama. Torsi yang pertama itu kan ada di F1. Nah, F1 itu bekerja pada sumbu putar. Jika ada gaya yang bekerja pada sumbu putar, maka torsinya sama dengan 0. Nah, F1 kan ada di sumbu putar. Karena nilainya sama dengan 0, ya udah kita nggak usah masukin aja. Kemudian kita lanjut ke torsi yang kedua. Torsi yang kedua itu berarti berada di F2. Nah, F2 itu kan ada di sini ya. Kemudian sumbu putarnya ada di A. Kemudian si F2 ini kita putar menuju si A atau sumbu putarnya tadi. Ketika kita putar ke sumbu putarnya, maka arahnya seperti ini. Kalau kita lihat arahnya itu berlawanan arah jarum jam. Maka torsi yang kedua dia bernilai positif. Berarti tau 2 itu positif. Sekarang kita cari lagi torsi yang ketiga. Oke, di sini belum ada sudutnya ya. Misalnya sudutnya di sini anggaplah 30 derajat. Kayak gitu. Untuk torsi yang ketiga berarti kan berada di F3. Kemudian F3 ini kita putar menuju sumbu putarnya. Ketika kita menuju sumbu putarnya, maka arahnya akan seperti ini. Kalau arahnya seperti ini, berarti dia searah jarum jam. Kalau dia searah jarum jam, maka dia bernilai negatif. Maka torsi yang ketiga adalah negatif. Sekarang kita jabarin. T2 itu berarti F2 dikali R2 dikurang tau 3. Berarti F3 dikali R3 baru dikali. Nah, karena sudut yang dibentuk oleh F3 dengan lengan momen ini adalah sudut 30 derajat, maka di sini kita pakai sin theta. Sekarang kita perhatikan satu-satu. Nah, nilai F2 di sini adalah sebesar 5 Newton. Kemudian R2-nya yaitu sebesar B ke A. Berarti jarak B ke A itu 1 meter. Baru dikurang. Nah, di sini F3. F3 nilainya di sini 10 Newton. R3 berarti R3 itu adalah jarak F3 ke sumbu putarnya. Sumbu putarnya ada di A. F3-nya berada di posisi C. Berarti jarak C ke A itu adalah sebesar 3 meter. Kan di soal udah diketahui ya bahwa jarak A ke C itu memiliki panjang 3 meter. Maka R3-nya sama dengan 3 ya. Kemudian kita kali sin. Sin yang dibentuk oleh F3 terhadap lengan momennya yaitu atau terhadap batang ini yaitu sebesar 30 derajat. A kita hitung nih, 5 kali 1 5 baru dikurang 10 kali 3 30. Sin 30 itu adalah setengah ya. Berarti 5 dikurang 30 bagi 2 berarti 15. Berarti di sini minus 10 Newton meter. Maka besar resultan torsinya ini ya, minus 10 Newton meter. Nah, untuk minus ini berarti dia menunjukkan bahwa arah torsinya itu berlawanan arah jarum jam.